Pagi. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Apa ya? Sakti. Oh, Sakti. Iya. Kemana Sakti ya? Oh, belum ada berita. Ya, Belum. nanti ya. Oke. Nah, anak-anak, seperti biasanya, ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak yang hari ini bagian memimpin doa, silakan ke depan, ya. Adik, ajak teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak ya. Nah, oke, nah selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih dari saya yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Ya anak-anak, oke, hari yang ceria ini mari kita belajar dengan semangat. Ya, semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita
Mari kita bertepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Oke anak-anak. Nah, kok rasanya belum semangat? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ya kita lihat dulu. Perhatikan di papan sana. Nah, oke, anak-anak. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Berarti ada berapa tujuan pembelajaran di situ? 7? Ya, 7 ya. Oke. Nah, berarti nanti anak-anak di akhir pembelajaran nanti anak-anak harus dapat. Nah, ingat-ingat harus dapat dari tujuan itu, dari 7 itu. Nah, yang pertama adalah menemukan ide pokok. Ya, kita ulang ya, menemukan ide pokok. Nah, yang kedua, kalian nanti disuruh mempresentasikan hasil laporan. Ya, laporan pengamatan itu nanti kalian disuruh mempresentasikan. Terus yang ketiga, mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, menggunakan bahasa sendiri. Jadi anak-anak nanti merangkai kalimat dengan bahasa sendiri, tetapi bukan sendiri-sendirinya pakai bahasa Jawa, ya tidak ya, pakai bahasa yang baik, pakai bahasa Indonesia. Nah, maksudnya bahasanya sendiri itu bahasa Indonesia yang baik, tetapi anak-anak merangkai sendiri kalimatnya nanti. Oke ya. Yang ketiga, yang keempat yaitu membuat laporan. Jadi ada laporan di kerja kalian di LKPD nanti ada ya, ada laporan. Kemudian yang IPA-nya adalah menjelaskan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nanti kalian disuruh menjelaskan ya. Yang kedua yaitu, perhatikan yang kedua anak-anak di papan tulis, yaitu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif. Mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak disuruh juga nanti mempresentasikan salah satu cara perkembangan dari vegetatif. Nah, anak-anak nanti di sana ada bermacam-macam perkembangan vegetatif. Nah itu nanti kalian disuruh mempresentasikan salah satu. Boleh memilih apa saja nanti yang kalian sudah tulis di situ. Oke anak-anak, ya itu kira-kira jelas tujuan pembelajaran hari ini. Jelas? Oke, ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ada. Oke. Nah, kalau kita nggak ada, kita lanjutkan sekarang. Nah, oke. Wih, itu anak-anak ada gambar apa itu ya? Bawang merah. Bawang merah. Wih, bawang merah. Bukan berarti bawang merah itu jahat ya, tidak ya? Nah itu begini ya, ya. Tetapi bawang merah ini adalah pembelajaran. Bawang merah. Nah, bawang merah ini anak-anak, kita perhatikan. Tanaman apakah yang ada gambar di atas itu? Wih, bawang merah ya? Bisa dijawab. Kemudian, bagaimana cara perkembangbiakannya? Nah,
Di situ nanti anak-anak harus berpikir menemukan bagaimana cara perkembangbiakannya. Ya, tuh, anak, kamu perhatikan cara perkembangbiakannya nanti bagaimana. Nah, Bapak itu di sana ada. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan bawang merah? Itu ada kalimat 4 kalimat yang masih acak, yang nanti kamu harus bisa menemukan bagaimana cara atau proses daripada perkembangan bawang merah. Ada umbi dewasa baru, ada tumbuh bakal baru, ada umbi induk. Yang terakhir apa itu? Pembelahan sisik lapis. Oke anak-anak, jadi bagi 4 itu 4 kalimat itu masih beracak-acakan. Nah, coba mari kita berpikir sejenak ya untuk itu. Nah, Bapak sudah siapkan di sini. Nah itu saya pindah ke sini. Oke ya, saya pindah ke sini lihat di sini. Ya, tapi dari sini ada, ya masih acak-acakan seperti sana. Oke, nah kemudian nanti kalian harus dapat ini, bisa menjelaskan ini nanti ya, bagaimana proses perkembangbiakannya dari bawang merah. Oke, salah satu teman, siapa yang siap untuk menaruh ini di urutan ke-1? Yang mana? Ayo. Siapa yang ke depan? Ayo berangkat 1. Yuk. Ayo. Taruh saja ini 1. Jangan takut salah. Salah tidak apa-apa. Kita akan belajar. Oke, ya silakan ayo. Nah, lalu di mana satunya dulu? Hanya 1 saja. 1. Oke, urutan nomor 1. Yang kedua siapa anak lagi? Ayo. Yang kedua silakan. Laki-laki dulu. Oh iya, Dipa jadi. Ya. Oke, Dipa. Taruh ambil 1 dari di sana. Kira-kira bagaimana? Yo. Nah, ambil dari bawah saya. Oke. Nah, nomor 3. Siapa lagi? Yuk. Oh iya, Evan. Oke. Evan. Lalu yang mana, Pan? Yang mana kira-kira, Pan? Iya. Yang terakhir silakan ke depan perempuan. Gak ada pilihan, tinggal menaruh saja. Iya dari mungkin. Yuk. Ya. Silakan. Ya. Nah, tinggal taruh. Ya. Oke, anak-anak sudah menempel di sini dengan tulisan ini. Nah, untuk mengetahui apakah ini urutan yang sudah kalian susun ini benar atau tidak, tepat atau tidak, maka kita akan belajar di sana terlebih dahulu. Ya, oke, kita kembali ke lagi, ya. Oke, anak-anak, ya. Nah, sebelum pelajaran saya mulai, adakah yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mulai, ya. Kita perhatikan di sana ada ini. Nah, ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Kata yang bisa jawab, acungkan tangan. Terus siapkan. Ayo. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Yuk. Anak-anak dong, kok pada diam sih?
apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Ya, siapa yuk? Apa? Oh ya, ya Pak, bebas. Apa? Perkembangbiakan itu? Apa artinya perkembangbiakan? Belum? Apa ya? Siapa ya yang bisa? Nah, perkembangbiakan yang dimaksud dalam perkembangbiakan adalah bermacam-macam ya, artinya apa aja? Proses apa? Menjadi banyak. Bisa ya? Proses menjadi banyak. Itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan. Oke, yang kedua, mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Yang ada ya, siapa? Oke, ya siapa? Biar tidak punah. Baik, betul, ya, betul sekali. Kemudian yang lain dijawab. Mengapa makhluk hidup itu perlu berkembang biak? Ya, April. Nah, melestarikan habitatnya agar tidak punah. Nah, itulah dari tujuan makhluk hidup berkembang biak. Oke, nah kita lanjutkan ya. Sekarang untuk pembelajaran lebih lanjut, kamu perhatikan materi yang di sana. Nanti kalian harus menyelesaikan pekerjaan kalian, ya. Kamu perhatikan ke sana. Nah, di sana ada video, ya. Ada video ini yang nanti kalian harus pahami betul. Oke, ya, perhatikan baik-baik di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Suryati. Anak hebat, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kita belajar bahasa Indonesia dulu ya. Kelas 6, yaitu tentang kesimpulan berdasarkan teks informasi. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan siapkan alat sekalian. Yuk kita mulai belajar. Anak-anak. Ya. Yang pertama. Nah, tadi ada perintah apa? Anak-anak disuruh menyiapkan peralatan dulu. Siapkan peralatannya. Nanti kalau ada yang perlu ditulis, tulis dulu. Ayo, siapkan. Oke, sudah? Mana? Siapkan dulu amplop, mobil. Nggak apa-apa, yuk diambil. Tasnya ambil ke situ dulu, nggak apa-apa. Ya, yuk. Persiapan dulu. Ya, kan di situ juga nggak apa-apa, sudah. Jalan, yuk. Ya, sudah siapkan peralatannya? Kita lanjutkan. Menulis simpulan, yaitu kesimpulan, ya. Perhatikan dulu ya, nanti ya. Bukan. Menuliskan simpulan dari teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari suatu teks. Anak hebat, kamu dapat menentukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Ya. Yang kedua, bagaimana kita dapat membuat kesimpulan yang baik? Nah, yang kedua adalah bagaimana kita membuat kesimpulan yang baik. Berarti yang pertama ada pesan, ya kan? Nah, coba perhatikan gitu ya. Kesimpulan yang baik bersifat yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan.
Yang ketiga, dimulai dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat dijelas dengan kalimat sendiri. Nah, anak hebat semuanya. Oke, perhatikan di situ, ya. Simak teks. Nah, kamu perhatikan nanti di situ ada teks, yaitu tentang orang hutan. Nah, nanti di situ kita disuruh mencari ide pokok atau kesimpulan nanti ya. Oke, lihat, perhatikan. Membacakan ini. Nah, Judulnya Orang Hutan. orang hutan. Orang hutan dari Sumatera merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Populasi hewan ini sekarang hanya sekitar 7.500 individu di alam. Ada beberapa penyebab berkurangnya populasi orang hutan. Salah satu penyebabnya yaitu perburuan dan pembalakan liar. Selain itu, beralihnya fungsi hutan menjadi perkebunan, perubahan iklim, dan kebakaran hutan yang menjadi penyebab berkurangnya populasi hewan ini. Nah, hebat semuanya, setelah tadi kalian menyimak teks yang dibacakan, sekarang yuk sama-sama kita tentukan ide pokok dan kesimpulan dari teks tersebut. Ide pokoknya adalah populasi orang hutan dari Sumatera terancam punah. Sedangkan kesimpulannya adalah populasi orang hutan Sumatera harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Oke, nah sekarang kamu perhatikan terlebih dahulu. Nah, di situ ada ide pokok dan ada kesimpulan. Nah, ide pokok. Nah, kalian tadi sudah belajar ide pokok dengan simpulan. Nah, ya. Nah, kalau nanti kita sudah menentukan ide pokok, nah, tadi adalah bacaan tentang apa? Orang hutan. Nah, ide pokoknya adalah apa ya? Populasi orang hutan dari Sumatera terancam punah. Nah, itu adalah ide pokoknya. Kemudian simpulannya adalah populasi orang hutan Sumatera harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Itu. Nah, sekarang ide pokok dan kesimpulan. Mari kita pelajari lebih lanjut, ya. Perhatikan. Nah, anak hebat. Ya, perhatikan Untuk mencari sebuah kesimpulan dan juga kita gunakan peta pikiran seperti contoh berikut ini. Nah, berikut contoh penyajian simpulan dalam bentuk peta pikiran. Di sini, anak hebat dapat meletakkan ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, dan ide pokok paragraf 3. Dari ide pokok ini dapatlah kita tarik sebuah kesimpulan. Mudah bukan? Anak-anak, kalau begitu ide pokok dengan kesimpulan itu luas mana ya? Luas mana ide pokok dengan kesimpulan? Luas mana? Oke, luas kesimpulan. Kenapa luas kesimpulan? Karena ide pokok tadi diambilkan dari diambilkan dari mana? Dari ide pokok. Nah, itu ya. Sekarang kita coba perhatikan lebih lanjut lagi. Setelah tadi kita belajar menjadi kesimpulan berdasarkan ide pokok. Nah, sekarang tugas untuk anak hebat semuanya, Ibu akan membacakan teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Paragraf pertama. Ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut.
Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Paragraf kedua, taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Dan paragraf ketiga, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut dilanda kemusnahan. Nah, hewan semuanya, setelah tadi kalian menyimak teks yang dibacakan tadi, selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, baca kembali teks yang ibu bacakan tadi. Yang kedua, tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Yang ketiga, buatlah simpulan dari tiap ide pokok tersebut. Dan yang keempat, buatlah simpulannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak hebat, kerjakan tugasnya dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab, dan jujur ya. Demikian pembelajaran ibu hari ini. Semoga apa yang ibu buat ini dapat bermanfaat untuk anak hebat semuanya. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran di bahasa Indonesia yang nanti kalian akan membuat satu ide pokok, kesimpulan, dan membuat peta pikiran. Nah, tuh, itu di dalam bahasa Indonesianya. Nah, kemudian kamu perhatikan untuk yang tipanya ya, nanti ada perhatikan itu nanti ya yang perlu kalian perhatikan. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi dengan Ibu Surya. Nah, hebat, hari ini kita membiarkan vegetatif tumbuhan. Hebat, yuk simak video selengkapnya. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa disertai pertemuan sel jantan dan sel betina atau tidak melalui proses kawin. Oke, kita perhatikan dulu di situ. Perkembangbiakan vegetatif. Apa perkembangbiakan vegetatif itu? Adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa disertai atau tidak melalui proses perkawinan. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang kedua. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama secara alami, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang kedua secara buatan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Oke. Nah, dua ya Evan ya. Kedua ya. Oh iya, pakai dua. Nah, apa? Yang satu adalah alami, yang kedua buatan. Yang alami bagaimana? Tanpa campur tangan manusia atau terjadi dengan sendirinya. Boleh anak-anak membuat kalimat sendiri boleh ya. Oke, yang kedua adalah
buatan. Nek buatan berarti bagaimana? Dibantu oleh manusia. Itu adalah perkembangbiakan yang buatan. Kita lanjutkan lagi, ya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Perhatikan dengan baik di sana. Yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terbagi menjadi spora, akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, grafik atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya adalah lumut, alga, jamur, dan paku-pakuan. 2. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut berluas-luas dan tumbuh mendatar. Pada tiap ruasnya akan tumbuh akar. Tunas ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kunyit, temulawak, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu sudah berakar, siung itu dapat membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Nah, anak hebat, contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan lain-lain. Yang keempat, umbi akar. Umbi yang terbentuk dan berasal dari modifikasi akar. Akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Nah, contohnya adalah dahlia, wortel, lobak, singkong, dan lain-lain. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar, terletak di dalam tanah. Contoh dari umbi batang adalah kentang, ubi jalar, alas, dan lain-lain. Yang keenam, geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar dan bagian yang menyentuh tanah akan membentuk akar. Nah, hebat, contoh dari geragi atau stolon adalah stroberi, rumput teki, semanggi, dan lain-lain. Ketujuh, tunas. Tunas adalah bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induknya. Contoh dari tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Dan yang kedelapan, tunas adventif. Tunas adventif adalah cara berkembang biak pada tanaman melalui tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya. Contohnya adalah bebek, tunasnya tumbuhnya di daun. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang Nah, oke, bisa ya, bisa ya. Oke, ya, ini yang mana kamu dulu? Ini kan kerjakan dulu kan berarti 1, 2, 3, 4 dan kerjakan jelaskan apa ya kan? Nah, ini kan ada materinya ya kan? Materinya dilihat kan ini dan nah
Nah, mana sudah materinya ya? Jelaskan dengan materinya. Yang belajar. Baru nanti kesimpulan. Ada yang sulit? Ya, enggak ada? Ini sudah, saya lihat ini sudah, ini belum, ini sudah, oke, selesai. Baru itu ya, oke. Nah di sini kan ada materi, ya karena materinya, ya materi. Nah, ini apa pertanyaannya? Jelaskan apa dengan materi ya? Ya, jelaskan apa? Ya, misalnya ini ya kan? Ketemu ya? Ya, nanti gampang baru ya. Oke? Ya, ketemu. Gimana ya? Ya. Jelas. Jadinya apa ini? Ya, jelaskan. Materinya apa? Ya. Nah, ini apa ini? Jelaskan apa yang dimaksud ya? Jadinya apa kesimpulan dari satu. Oke anak-anak, waktu kira-kira kurang 15 menit ya. Oke, ya. Ambil di belakangnya, di bingung, ya, kan?
Disingkat. Ya. Nah, panjang-panjang disingkat ya. Nih. Ya. Yuk, waktunya ya, waktunya semakin menipis. Ya, sebentar lagi kalian diskusi. Yuk, sebentar lagi kalian presentasi. Nah, ya, apa itu? Pengembangan daripada pengembangannya sampai ini loh, kamu pilih salah satu ya, kemudian dikembangkan di sini ditulis dengan bahasanya sendiri dari ya. Apa ini? Nah, ini kan yang ambil satu tidak ya, yang mana? Ya, ini pengembangan ya, pengembangan daripada pilihan. Kamu pilih ini salah satu, buat di sini dua apa? Kalimat satu paragraf. Ya. Kalimat satu paragraf. Kalau kamu ambil mungkin akan ditunat, ya kan? Dan ini kan tidak akan tunat. Maka ini ada tunat. Kembangnya itu. Ya kan? Ya, kan pilih salah satu aja. Pilihan saja yang dipilih, ya kan? Ya, iya kan? Bisa saya pilih nantinya. Ya, sudah ada kan itu? Ini sudah ada kan? Nah, kalau kamu lihat juga ada tinggal barang cetak di sini kok bisa aku bawa, ya kan? Oke ya, 5 menit lagi ya untuk presentasi. Selesai? Ayo, masa bisa? Oke, ya, dulu apa? Ya, ini dikembangkan. Kembangkan dari paragraf satu, pilih salah satu aja. Kalau kamu pilih yang mana? Yang ini, tunat.
Ya. Iya, pakai bahasa ini dalam kalimatnya. Ya, mirip-mirip dengan ini nggak apa-apa. Boleh belajar ya. Ya, Pak. Kesimpulan, dua kesimpulan dari pembagian legislatif. Kesimpulannya apa? Pembagian legislatif. Mana ada pembagian legislatif? Itu kan melalui campur. Pembagian legislatif apa ya kesimpulannya? Materinya ada kan? Ya, dunia di sini. Belum. Mari kesimpulan. Ya, itu sebenarnya ada yang materinya. Nah, tentang membiarkan semua disebut. Nah, ini aja ya, dijual sama buatan ini ya. Oke. Cepat. Dibantu lah kalau orang berbantu kan vegetatif apa kalau orang itu itu ayo bantu gunakan kegiatan di mana ini ya. Ini memang kesimpulannya kapan jadinya ya. Ini kan ada perkembangan sudah ini belum juga yang mana yang ini seperti kita walaupun dengan kaki itu aja itu dengan kaki itu ya tergantung mana ya mana ini kan sudah ada di sudah ini ada mana ini 3 dan 4 3 ini kayaknya ya udah teman-teman masih ya kan terus ini biarkan sampai kayaknya tinggal buka terus aku itu waktunya ini nasi di kumpulan tersebut nanti ada ya ya
Kamu berapa dik? Nomor 1 sudah selesai? Sedikit. Ya, tinggal sedikit. Nomor 2? Sedikit. Nomor 3? Ayo jangan anu. 3, 4. Sudah? 5? Ya, ayo. Oke. Sudah beri waktu 2 menit ya. Selesai ya 2 menit. Oke, ayo. Oke, kalau sudah selesai, maka anak-anak yaitu siap-siap untuk ke depan, yaitu mempresentasikan hasil kerja. Ya. Nah, oke. Nah, yang perlu dipresentasikan apa? Lihat. Oke, disiapkan untuk yang dipresentasikan. Oke, tenang, siapannya. Nah, ini diambil persiapan dulu. Ini caranya, ya. Ini presentasi. Nah, yang perlu dipresentasikan ini nanti ya. Jangan lupa baca yang baik, yang jelas. Ya. Ini ya, nanti ya. Oke, lanjut. Nomor 2 sudah siap? Ya, mana? Ya, silakan. Yang dulu dipresentasikan adalah yang mana? Ini yang ya. Sudah? Baik, mari ya. Kalau bisa disiapkan, presentasikan. Oke, yang mana? Nah, ini yang sudah. Yang itu di motor. Yang motor itu tadi siapa ini? Mari ada sekarang pertanyaan soal yang ya. Let's kamar satu ya. Bantu ini ya. Nah ini yang diberitakan ini hanya sama ini ya. Ya, ya, ya. Yang diberitakan adalah ada yang sangat ya. Ini jangan lupa apa sih ini?
Oke anak-anak ya sudah persiapan untuk presentasi. Iya, yang itu boleh. Yang mau bertanya, menambahkan, ya, yang oke ya. Siap. Oke, persiapan untuk kelompok 1. Silakan ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan kelompok 1. Nah, oke. Ya. Oke, ya silakan. Yo. Oke. Ya. Ya, sebentar. Oke. Sudah alat perhatikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk. Sudah? Oke. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, teman kalian dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Nanti kalian boleh bertanya, boleh menambahkan, ya, atau boleh menyanggah atau membetulkan, ya, boleh, ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dibaca yang keras. Kalau tidak keras berarti diulangi lagi nanti. Ayo, yang keras. Paragraf 1. Tanggo atas proses mengembangkan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Oke, yang kedua. Nah. Tunas adalah mengembangkan tanaman dan menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Paragraf 3. Populasi adalah mengembangkan tanaman dengan meninggalkan potongan kutu dan dikatakan satu tanaman dari tanaman lain. Paragraf 4. Populasi ialah ide pokok dari paragraf 4-nya. Populasi menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman. Paragraf 5. Umbi lapis adalah organel reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti ya. Ya. Yang kedua, perhatikan baik-baik yang kedua anak-anak. Ya. 1. Strawberry yang menggunakan kulitnya sebagai metode perkembangbiakan. 2. Perkembangbiakan variatif melibatkan proses pembentukan keturunan tanaman identik serta generatif dengan tanaman induknya. 3. Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif melalui stawon adalah kemampuan untuk menyebar di atas permukaan tanah. Kesimpulan. Perkembangbiakan secara vegetatif secara struktur bukan dalam perkembangbiakan aseksual.
perkembangbiakan dengan perkembangbiakan dengan inisiatif tidak melakukan persalinan atau menggunakan bagian tubuh induknya. Cara perkembangbiakan ini pun dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan alami. Oke, selesai? Oke anak-anak. Nah, teman kalian telah mempresentasikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang lain, atau mungkin bisa menambahkan. Tambahkan saja kalau ini tambahkan. Nah, oke anak-anak, kamu perhatikan ini. Ada teman kalian yang ingin menambahkan ya jawaban dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, yang mana yang mau ditambahkan? Oke, ya silakan. Ya perhatikan ya, anak-anak ini yang mau ditambahkan, silakan. Ya. Oke, bagaimana? Dari kelompok 1 bisa diterima jawabannya? Bisa. Kalau bisa ucapkan terima kasih ke sana. Yuk. Nah, jadi. Nah, sudah? Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke, presentasi dari kelompok 1 selesai, cukup baik ya. Oke, beri aplaus yang meriah. Oke. Dipersilakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Jangan lupa kelompok 2 boleh diperkenalkan dulu. Saya aku boleh ya, boleh beda, nggak apa-apa ya. Oke anak-anak, perhatikan kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya ya. Nah, kalian nanti juga boleh menambahkan. Oke, mungkin apalagi selain menambahkan, menyanggah, apa lagi? Boleh bertanya juga boleh ya. Oke ya, siap? Yang lain memperhatikan? Oke, ya kelompok 1, kelompok 2 dipersilakan untuk memulai. Silakan. Kalkulasi adalah kegiatan menghasilkan data mengawal dan bumi haruskan data memperoleh yang dihasilkan dari sekelompok hal terkait dengan tujuan dosen. Secara bertahap, bumi data merupakan alat perkembangan berupa data atau modifikasi struktur. Secara vertikal, bumi akan merupakan perkembangan vegetatif alami yang memanfaatkan akar termasuk cadangan makanan. Pengembangan paradoksal tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Tunas berada di bawah tanaman induk dan tunas muncul di atas permukaan tanah. Contoh perkembangbiakan tumbuhan tunas terjadi pada tanaman pisang, tebu, dan bambu. 1. Perkembangan vegetatif dan tumbuhan adalah suatu proses perkembangbiakan tanpa melibatkan organ reproduksi seperti musik atau sekolah. 2. Perkembangbiakan vegetatif melibatkan proses pembentukan keturunan tanaman yang identik secara genetik dengan tanaman induknya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif melibatkan pembangunan metode vegetatif yang
lokasi yang dekat dengan tumbuhan induknya. 4. Perkembangbiakan vegetatif melalui cangkok melibatkan pemotongan sebagian cabang atau batang tumbuhan dan menanam kembali. Perkembangbiakan secara vegetatif sering disebut juga dengan perkembangbiakan aseksual. Tumbuhan yang berkembang biakan dengan vegetatif tidak melakukan perkawinan atau menggunakan bagian tubuh induknya. Cara perkembangbiakan ini pun dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Sudah? Baik. Ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Mungkin yang lain diberi kesempatan untuk bertanya, silakan. Kalau mungkin ada yang lain, ayo silakan diberi. Silakan teman-teman. Nah, begitu ya. Apakah teman-teman ingin menanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Yang kedua, ada yang mau ingin menambahkan? Tidak ada. Bagus ya. Oke, yang ini sudah nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada yang disangka. Oke, kalau begitu beri aplaus pada kelompok 2 ini. Silakan. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Ya, silakan kembali ke tempat kelompoknya. Oke, sekarang gantian dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk ke depan. Wah, ya. Iya. Kurang pelan. Oke, silakan ke depan. Siapa yang mau bacakan? Kalau mau bacakan agak ke sini di tengah deh. Ya. Oke. Nah. Para kelas 2, aku lagi mengembangkan tanaman produksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebu berlapis dengan susunan seperti tunas adalah tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang harus tumbuh. Kasih mampu umbi akan merupakan perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan akar. Sambil perkembangbiakan vegetatif tidak melakukan perkawinan. Tetapi di badan bawang merah berlapis atau bebek tunas. 2. Perkembangbiakan vegetatif tidak kawin. 3. Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif melalui sekolah adalah kemampuan untuk mengunyah. Perhatikan ya dengan baik ya. Nih, ya lanjut. Menciptakan keturunan Ya. lokasi yang dekat dengan tumbuhan induknya atau tumbuhan selain strawberry yang menggunakan metode sekolah atau kawat. Ya. Oke, sekarang yang berapa? 2 sudah. Ya. Oke, perhatikan anak-anak. Ya, kelompok 3 selesai mempresentasikan. Ada yang mau dipertanyakan mungkin? Ada kesempatan untuk bertanya atau yang lainnya? Silakan kalau ada kalian berdiri. Ya, mengajukan. Oh iya, silakan. Apa yang mau diapakan? Ditambahkan? Ada yang lain?
Oh, maksudnya gimana? Adalah ide pokok. Ya Bang. Nah, apa? Coba dibaca lagi. Satu, ide pokoknya bagaimana? Ya. Nah, satu ya itu yang paragraf itu. Satu. Maksudnya gimana? Cangkok adalah proses pengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Oh, maksudnya nggak pakai adalah. Bagaimana kalimatnya? Coba kalau kalian nggak pakai adalah, cangkok terus lanjut. Cangkok proses pengembangbiakan. Cangkok merupakan. Nah, diganti gitu mungkin. Proses pengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian. Ah, gitu ya maksudnya ya. Jadi bukan cangkok adalah gitu ya. Kalau membuat ide pokok. Berarti bagaimana? Cangkok merupakan. Lanjutnya itu ya tadi ya. Oke, bisa diterima untuk kelompok 3 dari pendapat tambahannya. Bisa dari caranya temannya. Oke. Nah, oke yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau yang lain mau apa lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada sudah berikan aku kepada teman kalian. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ya. Oke. Nah, sip ya, bagus. Nah, oke, ya. Oke, kelompok 4. Silakan. Nah, kelompok 4 ya, ini ya. Dari kelompok 4 perhatikan ya. Sudah kelompok 4 jangan. Secara alami peningkatan berarti senjata punya sekolah berjaya. Secara geografi serta menuju populasi menyambung peningkatan menyambung dan silakan seperti secara tidak boleh generasi secara kali jika kemampuan untuk menyebar di atas peningkatan karena menyebar sekitar Oke, ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Masih kesempatan. Nah, kelompok yang lain. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Bagaimana menurut kalian apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4? Baik? Nah, kalau baik, oke, beri aplaus yang meriah. Oke ya, terima kasih ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Oke. Nah, anak-anak kalian perhatikan, ini nanti adalah kelompok yang kelima, kelompok terakhir. Kamu perhatikan baik-baik ya. Karena apa? Nanti penilaiannya, kita juga akan menilai kalian. Kalian memperhatikan tidak, serius tidak, cengengesan enggak, apa macam-macam itu ya. Oke, ya. Oke, silakan. Kalau begitu kelompok 5, kelompok terakhir untuk ke depan. Ya, silakan. para bangsa berjawa adalah proses pengembangbiakan tanaman dengan cara merusak hasil makanan. Paragraf 2. Populasi adalah mengembangbiakan tanaman dengan potongan fisik atau satu kegiatan dalam yang lain.
bawah dan batang atas tanaman. Para pengumpat punya formula pembangkitan dan namanya menggunakan bagian lunas atau tanaman yang habis tumbuh. Paragraf 5. Akar merupakan pembangkitan ketika secara alami yang meningkatkan bakat. Tetapi contohnya makanan yang diakar atau jenis yaitu kecilan mengakar tanaman. Pengembangan paragraf 5. Kecilakan merupakan pembangkitan ketika selamanya yang mengalami bakat, termasuk perkembangan makanan yang diakar atau jenis yaitu kecilan mengakar tanaman. Sehingga alamnya satu pembangkitan tetapi pada jumlah adalah suatu proses pembangkitan yang meningkatkan rasanya seperti bicara dan sekolah. Jenis sekolah sendiri yaitu sekolah tentang yaitu misalnya pembangkitan otomatis menjelaskan dari pembangkitan keperluan tanaman yang sedikit secara berarti tanaman beruntung dari pembangkitan otomatis mengalami surat akibat motor dari melihat dari permukaan sehingga melakukan pembangkitan secara otomatis jadi Oke, nah, ya anak-anak, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ayo tak jani itu yang bicara itu yang di sana ya, teman-teman gitu. Yo. Demikian nanti tadi kelompokan yaitu kelompok 5. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Nah, menambahkan juga ada. Yo, ya. Tidak ada. Tidak ada. Itu yang lain. Lagi. Dan ada yang mau menyanggah, menambahkan kata. Oke, bagaimana presentasi dari kelompok 5 menurut pendapat kalian? Baik? Baik. Kalau baik, beri aplaus yang semangat. Terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, oke. Nah, silakan. Oke. Nah, ya. Oke anak-anak. Nah, anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Cukup baik semua ya. Nah, kelompok 1 baik, 2 baik, 3 baik, 4 baik, 5 baik. Nah, oke. Sekarang untuk itu, mari kita ambil suatu kesimpulannya. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita ambil kesimpulan. Perkembangbiakan vegetatif. Nah, ada berapa perkembangbiakan vegetatifnya? Ada 2, yaitu yang satu alami, yang kedua buatan. Nah, yang alami adalah perkembangbiakan. Oke, bagus. Tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, dalam buatan. Apa yang buatan? Iya, dengan bantuan manusia. Oke ya, jadi ya, ambil satu kesimpulannya. Nah, anak-anak, kita perhatikan sebelum jadi kesimpulan dari teman kalian ini tadi. Oke anak-anak, kita lanjutkan yaitu tentang sekarang. Perhatikan baik-baik, tugas anak-anak adalah belum selesai. Ya, nah anak-anak tadi sudah presentasi, ya. Kemudian, ya, tuh. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah, ya, oke, ya. Nah, sekarang anak-anak yaitu
sebagai evaluasi, maka ya kalian akan mengerjakan soal ini. Oke anak-anak, perhatikan baik-baik dalam mengerjakan soal evaluasi ini. Ya, soal evaluasi ini ya nanti dikerjakan sendiri. Kalau tadi kan berdiskusi, kerja bareng, kerja bersama-sama. Sekarang tidak boleh kerja bersama. Jadi ya dikerjakan secara individu. Mencontoh atau mencontek teman adalah pekerjaan yang tidak baik, ya kan? Maka kerjakan dengan mandiri, ya mandiri ya. Oke ya, sekarang boleh dikerjakan, ya ini, ya, Jangan secara mandiri, lihat perintahnya, ya. Lanjutkan. Sudah belum? Nah, silakan bekerja. Yuk, kerja sendiri-sendiri. Kembali ada dulu. Nanti kali ini kita pak tengahnya otak. Bunter putih nih. Oh, berarti itu diturun udah. Ada di kapak nama Wes tersimpan. Ini gue sama silang. itu disilang. Wes mari loh pak. Oh iya. Kabar telepon ya dipencet si merah nih. Mari no. Wes Upload. uploadnya besok. Oh bener. Nah, ini kan jadi kalau kopi sih dan laptop, kalau edit si mentah tetepan diedit pak. Oh iya. Dibalik ini. Ayo pengen aneh gitu. Kurangnya pak ya. Ya. Teman nanti ya. Kerja secara mandiri.
Waktunya kurang 20 menit. Oke, jangan lupa diberi nama, ya, namanya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke depan.
Sudah. Nih. Ya. Nah, sudah kumpulkan di sini kalau sudah. Nah, ini aja ya. Ini. Nah, nih. Silakan kumpulkan ya. Kita masa buru-buru. Waktunya masih ada 15 menit. Ya. Ada 15 menit waktunya. Ya, turunkan sana, bisa ya. Ya, ini sudah. Iya, ya. Ya, apa namanya ya? Ini nggak brandnya ini. Ini sudah kita sudah. Ya, kumpulkan di sini. Ya. Ini sih, yang punya ini punya kamu bahas ini. Aduh. Kumpulkan bahas ini. Harusnya hasil kerja kelompoknya masih.
Nama juga. Nah, namanya. Nama juga. Siapa yang belum? Ya. Oke, tunggu 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi.
Ya. Tidak. Maya. Ya, kasih nama. Oke, sudah selesai semua? Ya, sudah selesai semua? Sudah? Nah, kalau sudah, nah sekarang kalian tadi anak-anak sudah belajar tentang perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan vegetatif. Dan kalian sudah apa kemarin? Nah tadi sudah ini ya, menata ini ya. Nah, yang pertama kita lihat di sana adalah umbi induk. Nah, tadi kan ada umbi induk. Ya, mari kita lihat di sana. Kita cocokkan dengan ini. Kira-kira bagaimana? Umbi induk, betul? Betul. Yang kedua, pembelahan sisi lapis, betul? Nah, yang kedua, tumbuh bakal umbi, betul? Yang keempat adalah umbi dewasa. Oke ya, ternyata anak-anak bisa memahami pembelajaran ini. Oke. Nah, kemudian jangan lupa anak-anak ya, untuk besok kita mulai lagi pembelajaran yaitu di tema 2. Ya, tema 2 ya. Siapkan di rumah belajar yang baik ya. Untuk belajar di rumah di tema 2. Oke anak-anak. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ya. Nah, perhatikan di sana. Ya, perhatikan. Nanti kamu jawab dengan jujur, dengan semangat yang keras. Ya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini tadi? Apa? Kamu belajar tentang apa? Ngacung yang bisa yuk. Ya, siapa? Belajar tentang apa tadi? Perkembangbiakan vegetatif. Nah, dari perkembangan itu, terus belajar apa lagi? Selain perkembangan putra, perkembangan apapun. Belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Itu yang di IPA tadi ya. Yang di bahasa apa? Nah, mengembangkan ide pokok. Itu ya, yang tadi ya sudah kamu pelajari. Yang kedua sekarang, hal paling menarik untuk hari ini ya. Apa yang kamu pelajari yang paling menarik? Apa yang paling menarik? Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Kira-kira apa yang paling menarik? Apa? Yang paling menarik. Belajar apa kamu kira-kira tadi kira-kira? Ayo, mungkin yang lain bisa beda sendiri-sendiri.
Apa yang menarik? Ya. Apa yang mungkin? Nah, Jun, ya Jun, apa yang paling menarik? Yang kamu pelajari tadi di situ, mulai dari awal, dari tugas, dari KPD, apa yang paling menarik? Nah, membuat apa mungkin apa? Nah, ya, siapa yang paling menarik mungkin hari ini? Ya, apa yang menarik ya menurut Evan adalah pembelajaran yang paling menarik adalah perkembangbiakan di proses perkembangbiakan bawang merah. Itu kalau Evan. Ya kalau kamu, Diva, apa ya kira-kira Diva yang paling menarik? Oh, perkembangbiakan vegetatif yang apa? Jangkok. Oh, jangkok. Nah, kemudian yang lain, tidak? Tuh. Sekarang yang ketiga. Sekarang jawab yang keras ya. Yang ketiga. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Oke. Sekarang ini adalah harapan. Apa harapan kalian dalam pembelajaran selanjutnya? Ya, kalian punya harapan apa? Punya keinginan apa di pembelajaran selanjutnya? Oh, ayo tanya. Nanti Bapak bisa merubah mungkin. Ada apa? Nah, ini pembelajaran selalu menyenangkan. Boleh? Oke ya. Nah, ini pesan dari teman kalian bahwa harapannya adalah untuk pembelajaran selanjutnya yaitu belajar lebih menyenangkan. Oke ya anak-anak, terima kasih untuk saat ini ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari anak-anak untuk menyanyikan lagu apa? Lagu negeri ya. Oke, silakan. Ya. Oke. Yuk, jangan lupa semangatnya ya. Oke, ayo. Oke. Berdiri dulu ya. Oke. Berdiri. Oke, yang serius ya. Nyanyinya. Oke. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa baik. Untuk selanjutnya silakan untuk menutup doa anak-anak di depan. Silakan yang menutup doa, yang berdoa. Ya. Nih. Yang berat. Pada teman-teman kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Selamat siang, Pak. Oke, silakan duduk kembali. Selamat siang anak-anak. Ya, kita selamat berjumpa untuk di pembelajaran besok ya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, ya. Oke, tepuk semangat. Oke, ya.
Oke anak-anak, terima kasih ya atas tontonan hari ini. Saya cukupi sampai di sini. Dan selamat siang. Oke ya, dah. Habis.